Hai, saya Marta Suherman. Sekarang saya berada di rooftopnya BRI, gedung BRI kira-kira di sekitar putaran Semanggi. Jadi hari ini dan juga teman-teman dari BRI akan lakukan pemotretan untuk cityscape. Jadi kita lihat serunya gimana. Jadi hari ini karena saya baru pertama kali datang, tadi saya coba naik dan coba survei dulu lokasinya. Karena kalau teman-teman yang lain tuh udah pernah ke sini, jadi udah tahu. Sedangkan kalau saya sama sekali belum tahu lokasinya. Tapi kira-kira dari prediksi saya, lokasinya ini Bundaran Semangginya ini agak dekat dengan gedung BRI. Jadi makanya butuh lensa yang lebar. Hari ini saya bawa Nikon D850 dan juga lensa 14-24. Nah, hari ini karena agak mendung, kemungkinan belum tahu nih dapat apa enggak sunsetnya. Kalaupun nggak dapat, kita nunggu sampai blue hour. Nah, blue hour yang bagus itu kalau cityscape adalah di hari kerja. Jadi biasanya lampu kantor itu masih nyala. Kalau misalkan kita motret di weekend, biasanya lampu-lampu kantor itu agak mati lah ya. Jadi kalau mati, kita nggak bisa dapat gedung dengan cahaya yang bagus. Nah, kita tunggu aja kira-kira gimana cuacanya hari ini. Jadi kalau cityscape saya biasanya bawa filter semua biasanya saya bawa. Jadi biasanya saya bawa ND, saya bawa GND, saya bawa polarizer juga. Tapi biasanya saya agak jarang pakai karena kalau dilihat di belakang saya nih gedung-gedung itu tingginya nggak sama rata. Jadi biasanya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, gedung-gedung yang lebih tinggi ini biasanya kan kalau kena filter yang GND, apalagi yang hard, gedungnya itu akan belang. Jadi biasanya saya lebih suka mainin di bracketing. Dan biasanya yang saya suka hindari itu adalah billboard. Jadi billboard kalau yang besar itu biasanya condong lebih gampang untuk overexpose. Jadi biasanya saya akan ngakalin dengan beberapa exposure, jadi ada yang di under berapa kali, supaya kita dapat billboard yang warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau buat teman-teman yang mau naik ke rooftop atau ingin belajar mencoba memotret dari rooftop, jadi rooftop itu ada beberapa macam. Jadi kalau yang di saat ini saya berdiri nih, di samping saya ini pagarnya nggak terlalu tinggi, jadi kira-kira selutut saya. Sebenarnya lumayan ideal buat foto karena kita masih bisa taruh tripod, terus kita nggak perlu manjat-manjat terlalu tinggi. Kadang-kadang ada rooftop yang tinggi banget, jadi saya mesti kayak naik tangga dulu baru bisa akses di atasnya. Ada lagi yang justru lebih rendah lagi, jadi kira-kira hampir setengahnya di atas mata kaki dikit lah ya, kurang lebih. Nah, itu agak sedikit bahaya sebenarnya. Jadi yang penting itu kalau kita motret cityscape dari rooftop, harus diutamakan keamanan. Jangan sampai terjadi kecelakaan ya. Jadi kecelakaan misalkan tripodnya jatuh, kameranya jatuh, apalagi orangnya jatuh, itu lebih bahaya lagi. Dan kalau kamera jatuh, mungkin kameranya nggak apa-apa, tapi kita nggak tahu di bawah sana itu ada orang apa nggak. Kalau sampai ada orang yang tertimpa tripod kita atau kamera kita, nah itu akan jadi kasus yang luar biasa besar dan kita akan menyebabkan sebuah masalah bagi gedung yang memberikan izin. Jadi sebaiknya selalu perhatikan keamanan dan juga tripod itu disarankan tripod yang lebih berat. Jadi jangan tripod yang ringan, karena tripod ringan itu kalau ketiup angin biasanya lebih gampang jatuh. Apalagi kalau kita berada di rooftop yang mungkin tingginya lumayan tinggi. Ini sih kira-kira yang gedung ini 30-an 31 lantai. Kalau kita ketemu rooftop yang kira-kira 50 lantai itu anginnya akan jauh lebih kencang daripada ini. Itu sangat-sangat bahaya. Jadi kalau teman-teman bertanya kira-kira lensa apa yang harus saya bawa ke rooftop, kalau hari ini saya kan bawanya 14-24, sebenarnya nggak sebuah keharusan harus pakai 14-24. Kalau teman-teman punya lensa PC lens atau yang lebih dikenal sebagai tilt shift lens, itu boleh dipakai. Karena cityscape itu kita cenderung mencari gedung-gedung yang lurus. Jadi biasanya kita menghindari gedung-gedung yang ada distorsi. Dan juga biasanya garis horizon juga lurus. Jadi semua garis-garis lurus itu di sebuah foto gedung itu sangat penting. Jadi sebaiknya kalau punya lensa tilt shift
silahkan dibawa lensa tilt shift-nya. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman juga mau bawa 2470 atau mungkin lensa tele, itu juga boleh dibawa. Jadi kembali lagi tergantung kondisi lapangannya. Kita mesti bisa kira-kira prediksi, oh kira-kira ada angle-angle tertentu yang saya harus foto dengan focal length yang lebih panjang atau focal length yang lebih rendah. Nah itu semua harus dipelajarin sih intinya. Jadi kita harus lihat-lihat dulu kira-kira gedung ini lebih bagus difoto pakai lensa seperti apa, dari gedung yang mana. Jadi semuanya butuh evaluasi sebelum pemotretan. Buat kameranya sendiri sebenarnya buat motret cityscape apa aja bisa. Jadi mau kamera entry level, DSLR juga nggak apa-apa. Yang penting balik lagi kita harus perhatikan garis horizon. Jadi garis horizon dan garis vertikal dari gedung itu juga penting. Kemudian kalau mau coba pakai lensa kit juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Cuma memang kalau lensa kit kan istilahnya kayak lensa sapu jagat ya, kita bisa foto buat apa aja. Jadi memang ada beberapa lensa kit yang memang kualitasnya kurang bagus, kadang-kadang mereka memiliki distorsi. Jadi mungkin ada di sudut-sudut tertentu yang mungkin kurang sempurna gitu. Jadi tapi kalau misalkan baru belajar, nggak ada masalah sih, silakan aja dicoba dan dipakai. Dan kemudian juga kalau belum ada filter, tetap diakalin coba pakai bracketing. Nah sekarang di sebelah saya ada Bapak Dinar. Jadi Bapak Dinar ini dari BRI ya. Yang kebetulan hari ini mengundang saya ke sini. Jalan-jalan. Ya jalan-jalan ke iya. Nah mau nanya dikit karena gue tuh sering banget dapat pertanyaan. Kalau mau ke rooftop gimana cara mengaksesnya? Oke, karena saya internal dari BRI, kita tinggal bersurat ke manajemen. Kita manajemen building langsung bersurat, izinin, selesai. Kita naik. Tinggal berteman sama orang BRI. Itu paling gampang. Kalau dari eksternal saya nggak tahu ya, tapi kurang lebihnya pasti diizinin sama manajemen building. Tapi biasa juga dengan pengalaman saya sebelumnya juga biasanya izin sih ya, tetap harus bikin kayak surat tertulis gitu ya, resmi kalau kita datang dari mana, ingin melakukan apa di rooftop ya biasanya ya. Sama selalu ada aturan-aturannya yang harus kita taati. Misalnya maksimal kalau di sini 10 orang. 10 orang maksimal. Terus nggak boleh merokok dan lain sebagainya, itu ada aturan-aturannya. Iya, itu penting banget sih soalnya kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajemen building juga kan pasti ngeri juga ya kalau ada kasus apa-apa. Resikonya tinggi soalnya. Betul. Terus kalau di sini sebenarnya boleh ya drone main? Boleh sih. Boleh. Sampai sekarang nggak ada larangan ya. Cuman paling tidak boleh yang ke arah jangan yang polisi, tempat yang lebih ke Polda. Biasanya memang ada area-area tertentu yang dilarang sih kalau di Jakarta. Betul. Yang penting aman sih ya, jangan sampai ada kejadian ya. Iya, betul. Kejadian apa-apa. Kira kayak gitu. Tapi kalau belajar drone jangan sih. Kalau baru belajar jangan ini. Mendingan cari tempat yang kayak taman kali ya, taman, yang kosong lapangan, gitu ya, lapangan kosong yang nggak banyak penghalang-penghalang apa gitu. Terus tips dong, belum motret nih hari ini di sini. Tips sebelum motret, berdoa yang baik, yang banyak supaya nggak hujan. Iya, biasa soalnya tantangan kita sama alam ya. Iya, kalau kita cityscape, landscape biasanya selalu sama alam. Jadi sebenarnya nggak boleh ini ya, apa maksudnya? Jangan pesimis ya. Selalu tetap optimis. harus begitu datang kita lihat ya, mudah-mudahan tiba ada suatu keajaiban. Ya, keajaiban selalu ada keajaiban. Iya, biasanya begitu. Udah habis hujan biasanya cetar. Jadi selalu ada peluang lah. Nah, worst case kalau misalkan nggak ada sunset, yang penting nggak hujan, kita nunggu 2 hour ya. Betul, nunggu 2 hour. Kita main flight trail. Flight trail, iya betul. Oh, itu aja. Nah, hari ini ada teman saya, Om siapa? Edi. Om Edi. Nah, Om Ed ini paling sering keliling-keliling Jakarta, nggak Jakarta aja sih ya, mana-mana. Mana-mananya sih. Kalau bisa ya pergi gitu. Iya, hebat banget. Jadi dia sampai ada berapa kali survei juga dari pagi ya, yang itu. Jadi kalau jadi landscaper atau cityscaper harus bisa bangun pagi. Itu. Harus bisa bangun pagi. Dan harus bisa benar-benar survei tempat dulu. Iya. Jadi kita tahu spotnya di mana, kita ambil angle paling bagus, itu paling oke. Iya, betul. Nah. Kalau di Jakarta sukanya keliling kemana? Kan
Kan karena mungkin teman-teman ada yang nggak bisa keluar. Kalau lagi spot yang sekarang ya, Jakarta sebenarnya banyak spot. Nah, cuma rata cityscape. Kalau daerah Jakarta Utara juga ada, ya kan? Di daerah sekitar Muara Karang. Kalau daerah Jakarta Pusat ya sekitar Lapangan Banteng, Monas. Nah, cuman itu agak nggak begitu menarik sih bagi saya, ya kan? Tapi tetap oke, karena buat latihan nggak apa-apa lah ya. Berhubungan dengan daerah itu tempat dekat dengan rumah saya, jadi ya. Kesat bang. Ya, cuman kalau mau lebih cepat lagi ke Ancol, daerah saya paling dekat. Saya tetangganya sih. Tetangga. Jadi nggak beda jauh tujuannya di situ. Iya, terus kalau yang lagi ramai banget ini ya yang JPO ini. Ya. JPO yang di Ratu Plaza. JPO singkatan dari jembatan penyeberangan orang. Ya. Bukan motor. Nah, itu keren banget. Itu keren banget. Sampai ada teman gua yang memang cuman IG story, ya kan? IG story, followernya sampai nanya, tempatnya keren. Daerah mana itu? Di Jakarta kan? Nah, terus ditanya itu kayak di Dubai. Di jembatan di Dubai. Tapi udah dibuka kan ya buat umum? Udah dibuka di umum. Ya buat umum. Dan untungnya kami motor sebelum buka. Iya betul. Kalau sekarang mungkin udah rame. Atau bangun pagi-pagi lagi ya? Ya. Saya motonya waktu itu jam 4-an pagi sih udah standby di situ. Jadi kalau jadi landscaper atau cityscaper mesti komitmen bangun pagi. Iya, komitmen. Dan jadi nggak boleh dikit-dikit udah males bangun. Iya, dan cuaca juga jangan sedikit-sedikit biar cuaca jelek kita itu jangan nyerah. Pergi lagi. Kalau lensa biasa pakai lensa apa, Om? Awalnya saya dalamin landscape ya. Landscape saya pakai lensa kit dulu sih. Lensa kit Lensa kit. Nah, cuman lagi awal-awal belajar ya, cuman lensa kit juga tidak menghalangi kita untuk berkarya. Betul. Jujur aja sih. Betul. Di saat lensa kit kita udah menguasai dan baik, kita pindah ke lensa yang lebih gede, yang lebih lebar, otomatis foto kita udah wow gitu, udah kelihatan lebih oke. Yang penting mata kita udah kelatih dulu ya sama komposisi, udah kelatih, ngelihat perspektifnya gimana, cahayanya gimana, itu udah latihan dulu. Iya, makanya sering-sering foto, sering-sering latihan, nah itu makin oke. Nah, sekarang saya bersama teman-teman yang hari ini motret di rooftop. Perkenalkan diri lagi. Saya Dinar. Saya Felix. Saya Edi. Saya Novian. Saya Robi. Nah, tadi kita udah motret bareng-bareng. Jadi kesulitannya apa nih? Siapa yang mau jawab? Pemilik penguasa. Kesulitannya Videotron, musuh kita malam ini, sore ini. Jadi di lokasi ini ada Videotron. Lokasinya ada Videotron. Ya? Cahayanya warna-warni, nggak jelas. Ya itulah tantangan kita moto. Ya. Jadi tadi ngakalinnya kalau Felix ngapain? Di foto biasa aja atau cari angle yang lain kalau gitu. Jadi nggak ngambil yang kena Videotron ya, ambil yang sisi lain ya? Sisi lain gitu jadinya. Terus tadi ada ngakalin siapa tadi yang timelapse? Saya timelapse. Jadi ya jadi video jadi warna-warni malah. Di sana kan ada Videotron, malah jadi warna-warni jadi ya lumayan menarik lah. Jadi gitu. lucu ya? Iya. Kalau Om Ed? Kalau saya tantangannya foto cityscape ya satu distorsi dulu sih. Karena mesti agak lebih. Ya, jaga distorsi dulu. Kemudian ya Videotron memang sih. Pas daerah sini ya Videotron. Jadi tadi akhirnya ngapain? Di bracketing atau? Ya awalnya saya bracketing. Yang kedua adalah saya tunggu lampunya mati. Tunggu lampu mati. Tunggu lampu mati. Kalau Mas Novian?
Ya paling nyari kesibukan lain, nyari angle lain gitu ya. Main-main drone aja gitu. Ya tadi ngedrone ya? Iya. Yang dikejar-kejar burung. Iya. Tapi angle-nya keren banget ya dari sini tadi ya? Keren sih, keren. Keren. Kalau dirimu Mas? Aduh, apa ya? Baru pertama kali juga sebenarnya sini, tapi ya ngeliat-liat yang lain, akhirnya coba pasrah aja. Nanti tinggal dimainin di post pro lah. Kayaknya sedih banget. Bingung mau ngomong apa. Jadi hari ini emang karena nggak ada sunsetnya juga Iya, ya. betul. Jadi ya mau nggak mau nunggu. Terus karena kebetulan tadi juga polusi ya. Iya, Jadi sih. dia agak berkabut dikit. Besi. Jadi Banget. ya. Jadi mungkin kesimpulannya harus kembali lagi ya Mas. Nah, iya, lagi lah. Ya, Mas mesti kembali Undangannya lagi. lagi. Jadi emang challenge-nya kalau cityscape sama landscape cuaca. Jadi mau nggak mau harus berulang-ulang nyoba lagi, nyoba Itu lagi. nggak hujan, masih bisa motor. Iya, yang masih mending itu nggak hujan. Iya. Jadi kamera masih aman, Siap. masih kering kita. Oke, nah sesi kali ini cityscape fotografi sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang nanti mau follow teman-teman ini, nanti saya cantumin alamat Instagramnya. Terus jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Bye. Bye.